Halo, saya Taufik Ertalalu, kita ngopi bareng TVRI. Kali ini tamu saya spesial sekali. Kalau teman ngopi, mungkin lagi makan geprek di rumah makan tertentu dekat sini ya. Iya. Teman ngopi mungkin akan mengenali siapa teman ngopi saya kali ini, Dion. Ya. Selamat datang, Dion. Ya, Apa kabar, Dion? alhamdulillah baik. Luar biasa baik sekali. Kalau teman ngopi ingat, Vidi Aldiano kan baru-baru ini konser Dion ya di sini di Gorontalo. Kemudian ada penggalan video di TikTok yang teman ngopi lihat bagaimana ada seorang pemuda yang ikut bernyanyi bersama dengan Vidi. Nah, dia orangnya, Dion. Bagaimana rasanya waktu itu, Dion? Rasanya sangat bahagia, tapi sangat banyak penonton yang teriak-teriak. Oh, penonton bata-bata ria ya? Nah, betul. Ya, mau tahu bagaimana reaksi orang-orang waktu itu? Sampai ada, Dion, begitu sampai ada kira-kira. juga ibu-ibu, yang ramas belakang, pipi. Luar biasa. Jadi ternyata yang ibu-ibu cari-cari tidak hanya Teh Vidi, tapi juga Teh Dion. Dicubit-cubit di pipi. Iya betul. Itu kan berapa banyak penonton kalau saya boleh tahu di TikToknya? Penonton maksudnya yang nonton TikTok saya atau? Iya, kan viralnya melalui TikTok ya. Kalau begitu untuk- dia. Betul. Kalau untuk viral pertama mungkin 800-an lebih. 800.000 800.000 viewers. Kalau untuk yang kedua dia ada yang berjudul lagu Control, lagunya dari Zoe Is, itu pecah 6,5 juta. 6,5 juta views. Jadi sebenarnya viralnya Dion ini teman ngopi tidak hanya mulai dari Vidi. ketika ikut nyanyi dengan Teh Vidi ya, Iya, betul. tapi jauh sebelum itu sudah Memang sudah viral. sudah terkenal sebelumnya. ya. Luar biasa sekali. Dengan banyak penonton, banyak sekali komentar di sana sini. Sekali lagi saya juga mau konfirmasi apa sebenarnya perasaan Teddy. Boleh bilang mendadak jadi artis begitu ya? Barangkali itu rezeki mungkin. Rezeki ya. Nah, setiap orang punya rezeki barangkali. Jadi rezeki tidak harus berbentuk uang, barangkali harus berbentuk dari hobinya juga atau kerjanya juga begitu. Menyanyi berarti adalah hobi yang Teh Dion sudah jalani selama sekali. Atau baru-baru kemudian setelah lulus dari sekolah. Kalau itu mulai awal nyanyi 2022 2022. bulan 11 tanggal 9. Ingat sekali tanggalnya ya? Ada apa waktu itu? Kenapa? Kan orang teman ngopi kan bisa ingat momen tertentu itu karena misalnya 13 Maret saya lahir, saya ingat itu. Teh Dion ingat sekali tanggal berapa tadi? 2022 bulan 11. Iya bulan 11 tanggal 9. Ada apa waktu itu? Ada perform saya. Perform saya di rumah makan Geprek Tiar. Berkesan sekali waktu itu ya? Ya, saya berkesan banget. Lagu-lagu yang dibawakan Dion apakah semua tentang Vidi Aldiano atau ada yang lain? Tidak semua sih. Ada lagu Inggris, ada lagu Manado, semua sesuai pelanggan yang ada di dalam situ. Oke, sesuai pelanggan yang Anda. Karena kalau ada pelanggan orang tua, barangkali ini musik lagunya harus bawa lagu orang tua. Kalau ada anak muda berarti lagunya anak muda. Yang paling gampang itu Dion lagu apa memangnya selama ini, selama menyanyi di tempat itu? Lagu yang paling gampang ada sekitar 2 lagu. Nuansa Bening sama Aku Cinta Dia. Nuansa Bening Vidya, Aku Vidi Cinta Dia, Dengan Aku Cinta Dia itu Vidi Aldiano juga. Vidi Aldiano juga. Kenapa Teh Vidi tidak orang yang lain, tidak artis yang lain, penyanyi yang lain? Mungkin rezekinya di situ juga. Karena banyak artis yang datang ke Gorontalo tidak sempat saya nonton. Nanti dia itu yang saya bisa nonton. Nanti Teh Vidi baru Teh Dion ada kesempatan untuk nonton. Karena setiap hari kan kerja, setiap hari nyanyi. Jadi alhamdulillah pas konsernya di Gorontalo itu
ada waktu luang, waktu kosong untuk nonton. Rame-rame dengan teman-teman atau sendiri saja Dion waktu itu? Kemarin itu ada teman satu orang, katanya dia juga tidak percaya kalau dia bilang, yakin Yana mau menyanyi dengan Vidi Aldiano. Susah ini, sudah mandi kamar juga habis maghrib begini-begini. Orang standby di situ habis maghrib. Sebelum banyak ibu-ibu, ada cewek-cewek juga tuh. Jadi pas sampai di muka, dia tidak percaya. Saya ambil handphone, saya angkat begini, Vidi duet dong. Nah di situ tidak ada yang baca. Oke. Karena pas saya bilang, bang, sorot dulu ini, sorot dulu ini. Karena bilang pas apa ini Dion? Kameramen di bawah. Oh kameramen. Okay. Sorot dulu ini kayak layar besar. Gitu. Oke. Pas dia sorot, Vidi belum balik ya. Nanti orang tunjuk-tunjuk semua di belakang layar, dia lihat. Wah siapa tuh ini? Dia turun ke bawah. Oke. Pas dia turun ke bawah, dia nanya lagu partai yang mana yang kamu suka. Jadi saya pas nyanyi. Kini terasa sungguh, semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Lanjut. Habis dari situ, habis nyanyi, pulang, tidur. Pas bangun pagi, semua followers naik tiba-tiba. Naik tiba-tiba. Berarti Teh Dion langsung post apa yang terjadi waktu itu. Nanti orang cerita sebentar ya. Minum kopi dulu sebentar. Thank you. Dion. Saya masih minum kopi dengan Dion yang populer dengan Vidi Aldiano. Sudah cerita dia bagaimana kemarin ada di konser, bagaimana prosesnya sampai kemudian Teh Dion itu mendadak populer karena konser itu. Jadi ada bikin tulisan di handphone Dion ya? Tulisan di handphone itu ada terisi Vidi duet dong. Memang Anda siapin ini semua, Wah, tulis itu atau gimana ceritanya? Tidak ada rencana sama sekali sih, memang secara tiba-tiba itu terjadi di situ. Jadi pas ditulis, disorot ke kameramen di bawah. Jadi dia datang ke bawah, jadi nyanyi sama dengan dia. Habis nyanyi, habis pulang itu tiba-tiba followers naik. Jadi pas mau kerja besok, jadi semakin ramai rumah makan itu. Ada dampaknya sama popularitas rumah makan tempat Teh Dion nyanyi ya? Emang rumah makan itu biasanya rame. Memang rame. Setiap hari kerja, setiap orang kantor pasti makan di situ juga kan. Ada juga anak muda, anak kampus. Jadi pas habis nyanyi dengan dia malam, paginya mau nyanyi juga pagi kan, kerja. Habis nyanyi itu emang sudah banyak pelanggan di situ. Jadi pas jadi saya nyanyi, ada yang minta foto. Langsung ya? Ada juga Maxim yang minta foto. Oke. Pokoknya tiba-tiba jadi artis. Tiba-tiba jadi artis. Nggak keluarga bagaimana Dion? Setelah kemudian Teh Dion itu jadi populer. Kalau untuk dari mama bilang kerja sesuai apa kemauannya kau. Oke. Jangan ikut mau paksa kerja yang DP gaji tinggi tapi bikin sakit begitu. Jadi kerja apa yang Tino mau kerjakan, yang Tino bisa kerjakan, kerja sekarang gitu. Jangan paksa untuk mengikuti anak-anak yang lain begitu. Memang ini cita-cita menyanyi, Dion? Kalau untuk cita-cita, pengen jadi artis sederhana yang ingin menaikkan derajat kedua orang tua. Artis juga ya? Artis. Bisa jadi tahu bernyanyi kemudian populer itu Dion belajar sama orang atau mungkin ada ikut kursus atau otodidak? Kalau untuk nyanyi itu mau nyanyi, mau gitar. Kalau otodidak itu cuma main gitar. Gitar? Main gitar itu saya otodidak. Saya buta sekali chord. Baru kalau mau nyanyi? Kalau untuk nyanyi memang sudah biasa, memang kayak macam pekerjaan setiap hari-hari kayak macam. Bernyanyi itu kayak seperti
bercerita dengan orang namun tak bisa dihentikan. Terus kalau emang dari hobi, itu memang niat saya kan menjadi hobi nyanyi saya. Jadi tidak bisa untuk paksakan kerja yang lain. Jadi Dion menyanyi itu kan Dion bilang tadi pekerjaan. Betul. Pernah punya cita-cita mau kerja yang lain, misalnya kerja kantoran atau hal lain begitu? Kalau untuk kerja, kemarin sempat jadi barista kan. Sempat jadi barista? Ya, di Konsep Syndrome selama berapa bulan. Habis dari situ lanjut lagi pindah ke Warkop Sandi Fande. Jadi pernah barista? Iya. Setelah barista, kemudian kembali lagi bernyanyi? Setelah barista itu masih ada lagi olahraga yang sering saya mainin di Rektorat UNG. Olahraga apa? Skateboard. Skateboard, main skateboard juga? Iya. Sama anak-anak kampus, ada juga anak-anak yang dari kampung kemari, orang-orang Tapa pasti ada. Sering main dari sore gini sampai malam. Benar-benar karena punya orang tua, Dion tidak tuntut untuk Dion mesti kerja begini, Uti? Tidak, untuk kalau dari super system saya itu Oma. Oma bilang asal jangan minum, asal jangan nakal-nakal di luar, makanya kerja, jangan lupa juga sholat. Jadi setelah dari situ ada omongan dari Oma, jadi saya berpikir kayaknya harus mandiri. Harus mandiri? Nah, karena orang laki-laki, orang harus kerja, orang ini tulang punggung. Luar biasa ya? Orang bukan perempuan, orang laki-laki. Luar biasa. Berarti kalau boleh teman ngopi, boleh mau bilang apa yang Dion lakukan ini benar-benar bisa membuat Dion hidup dan bisa ikut bantu orang tuanya. Tapi untuk dalam kisah hidup perjalanan kedua orang tua, saya emang udah broken home dari SD. Dari SD? Tapi pas broken home itu, saya turun dari rumah SMP kelas 1. Itu langsung kerja. Tinggal sama siapa? Turun dari rumah maksudnya tinggal sama siapa kemudian? Tinggal sama orang. Oh ya? Ya, kerja jadi babysitter, kerja jadi tukang ngecat rumah. Pokoknya semua pekerjaan saya kerja. Selama SMP sampai SMA. Itu tidak tinggal di rumah. Baru sekolah dan lainnya bagaimana? Tanggung sendiri. Tanggung sendiri? Biaya sendiri? Iya, karena ada kerja kan. Jadi uang dapat dari sini buat beli baju, uang dari sini buat beli makan. Jadi selama sekolah itu, dari selama SMP sampai SMA itu tidak tinggal dengan keluarga. Memang sendiri di luar. Benar-benar orang asing ini Dion tidak, maksudnya bukan tante, om atau orang yang anak kenal sebelumnya. Ada yang kenal dari teman, dan salah satu juga dari apa? Dari yang kerja di TVRI juga ada. TVRI RRI, Pak Kuni. Keluarganya Pak Kuni itu bos saya juga. Bos saya juga sempat kerja selama SMA itu tinggal di Tapa dengan keluarganya Pak Kuni sampai lulus sekolah. Habis dari situ tidak tahu mau kerja apa, masih nganggur. Nah, turunlah jadi pengamen di 2022 bulan 11 tanggal 9. Tanggal 9 bulan 11 2022. Itu boleh bilang officially pertama kali jadi pengamen. Awalnya minum kopi dulu Dion, nanti orang cerita lagi. Ya. Oke. Enak ini kasih habis. Saya masih minum kopi dengan Dion. Tadi saya banyak mendengar cerita bagaimana kehidupan pribadinya
Ternyata sejak kecil SD sudah tidak tinggal dengan orang tua. Ya. Di masa yang panjang itu Dion tinggal berpindah-pindah dari satu orang ke orang yang lain. Kemudian dia juga berupaya untuk bisa hidup bertahan dengan dua kakinya sendiri. Tidak mudah ya. Mungkin teman ngopi ada di posisi yang seperti itu. Bahkan saya kalau membayangkannya Dion tidak mudah bagi saya untuk ada di posisi Dion. Jadi untuk anak broken home, jangan lari ke hal-hal yang buruk. Mending kita pergunakan hobi kita atau tubuh kita untuk kerja keras. Karena kita ini laki-laki, bukan perempuan. Jadi kita harus kerja keras dari kita masih berawal dari kecil. Supaya pas dewasa itu terbiasa dengan pekerjaan. Gitu. Terbiasa. Ini siapa yang kasih pesan pengandion sampai ini benar-benar kayak tak tempel sekali begitu diingat? Kalau untuk pesan-pesan banyak dari teman dan kemauan juga dari hati sih, karena kalau kita tidak jadi begini, kita tidak jadi orang yang jadi orang, maksudnya jadi manusia yang dikenal banyak orang itu susah. Jadi harus kita pikir, harus dipikir baik-baik, kita ini kedepannya mau jadi apa gitu. Kita harus bergerak ke bidang ini, kita harus bergerak ke tempat ini, begini. Semua hal dicoba, segala bentuk bagaimana upaya bertahan hidup Dion sudah lakukan. Iya, semua sudah dilewati. Jadi untuk hal paling beratnya apa? Yang paling berat selama ini? Sejak keluar dari rumah begitu. Atau bahkan masih di rumah bersama orang tua. Apa yang paling kalau mau ingat kamar itu kayak nggak bisa bilang begini loh Dion, kita tidak tahan dengan kondisi itu. Kalau untuk di rumah paling senang itu kalau ada oma, ada opa, ada mama. Jadi kayak macam kalau di dalam rumah itu untuk soal makan, untuk soal beli ini, kemarinnya harus nangis dulu gitu. Jadi setelah pas saya rasain di luar, hidup di jalan, walaupun hidup di jalan itu susah, tapi mendapatkan ekonominya, mendapatkan rezekinya cukup banyak juga. Jadi untuk mau beli ini tidak harus nangis lagi gitu. Dulu Ngana harus menangis. Dulunya harus menangis dulu, harus dipukul dulu supaya bisa beli itu. Itu bagian yang paling berat menurut Ngana. Iya, betul. Yang paling berat lagi, yang mungkin Ngana sembunyi-sembunyi dia cerita kalau mau. Mungkin yang paling berat itu, yang paling berat itu cita-cita saya gitu. Yang ingin jadi artis sederhana, ingin menaikkan derajat kedua orang tua, yang saat ini belum tercapai. Itu yang paling berat sih. Rasanya itu yang paling berat? Iya. Karena mau jadi artis itu tidak gampang. Tidak gampang untuk jadi artis. Jadi masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita lewati. Kira-kira dalam 5 tahun, Dion bisa prediksi siapa Dion selanjutnya? Dalam 5 tahun ke depan. Atau mungkin dalam 1-2 tahun yang akan datang. Mungkin 1 tahun yang akan datang, saya ingin menjadi seperti Vidi Aldiano yang selalu duduk di bangku The Voice Kids, yang menjadi juri untuk dalam anak-anak yang 1 tahun ke depan. Dion bilang teman ngopi akan ada di posisi persis seperti Vidi Aldiano. Betul. Vidi Aldiano ini memang idola sekali. Nah Dion, Kalau untuk fans pertama dengerin lagunya Rizky Febian. Rizky Febian. Iya. Karena saya belajar nyanyi juga, belajar dari suara-suara cengkok dari Rizky. Rizky Febian. Nah, betul. Satu lirik yang paling ingat dari lagu itu, satu penggal saja. Dari Rizky Febian? Dari Rizky Febian yang kemudian tadi Dion bilang inspirasinya itu datang dari situ. Kayak lagu Menari. Oke, boleh. Menari bersamaku, temani hingga akhir waktu, jalani bersamaku, tak ada yang selamanya,
tapi aku kan ada di setiap perjalanan cinta. Luar biasa, luar biasa. Bangga orang tuanya, Dion? Bangga sekali. Sorry, saya banyak dengar Dion banyak bilang soal imama begitu, ibunya. Bapaknya? Kalau bapaknya sudah tinggal bersama istri barunya. Tapi masih kontak, masih ngobrol-ngobrol. Kalau untuk ngobrol-ngobrol ketemu paling setiap lebaran, setiap puasa pertama. Dion berapa bersaudara? 2. Pertama, kedua? Pertama saya, yang kedua itu adik perempuan udah nikah. Kalau misalnya ada yang mau bilang ke orang tuanya satu kalimat untuk dorang, apa yang Dion mau bilang? Dion punya papa nonton, Dion punya mama nonton. Apa yang mau bilang sama mereka? Kalau untuk mau bilang pesan dari mama dan papa, dari Dion untuk mereka. Dari Dion untuk ya. mereka. Doain Dion agar bisa jadi artis terkenal, yang bisa mewakili Gorontalo, yang bisa membawakan nama harum Gorontalo. Dion cuma minta doa dari mama dan papa agar Dion menjadi orang yang terkenal, banyak dikenal sama orang. Luar biasa. Kasih satu lagu untuk mereka, penggalannya saja, sambil kita selesaikan orang punya ngobrol-ngobrol kali ini. Dion mau lagu apa? Aku Cinta Dia. Aku Cinta Dia. Oke. Aku Dari Cinta Dia untuk langsung. teman ngopi. Saya Taufik Erta Lalu. Mari kita simak sama-sama Dion. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta dia. Hati yang berbunga pada pandangan pertama. Oh Tuhan, tolonglah aku cinta dia. Thank you, Dion. Terima kasih. Terima kasih sudah ngopi bareng kita. Baik.